Uji publik Raperda PMKS, Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo undang masyarakat dan OPD. Suara Bayuangga News Probolinggo, Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo menggelar uji publik tentang rancangan peraturan daerah, Raperda, terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial, PMKS, yang bakal diterapkan di Kota Probolinggo. Uji publik tersebut, DPRD Kota Probolinggo mengundang Kepala Organisasi Perangkat Daerah, OPD, terkait seperti Satpol PP, Kecamatan, Dinkes maupun Dinas Sosial, serta masyarakat sipil sebagai bahan masukan dan pertimbangan akan diterapkannya Raperda tersebut. Tak hanya itu, Komisi 3 juga mengundang narasumber dari Universitas Brawijaya sebagai penyusun Raperda PMKS yakni Dr. Ardi Winda Kusuma Putra sebagai tenaga ahli penyusunan Raperda PMKS. Ada banyak hal yang disampaikan saat gelar rapat uji publik Raperda PMKS tersebut, diantaranya usulan soal bantuan hukum bagi PMKS dan terintegrasi soal data PMKS yang ada di Kota Probolinggo. Dalam uji publik tersebut, Imam Cahyadi, Camat Kedopok menyampaikan soal kegiatan pelibatan masyarakat pada saat pemberian bantuan, karena menyangkut data dan di situ aja terjadi protes bagi yang tak menerima. Perwakilan dari Ansor Kedopok, Abdullah Husen, juga mempertanyakan soal rumusan Raperda PMKS pada pasal 10, 6 dan 35, karena jangkauan PMKS yang sangat luas dan bisa dijabarkan. Menanggapi hal itu, Dr. Ardi Winda sebagai narasumber memaparkan terkait Raperda yang disusun. Menurutnya, data yang ada di seluruh Jawa Timur ada sekitar 627.738 PMKS yang tersebar di 5 kecamatan. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan merumuskan jenis bantuan hukum bagi PMKS. Nantinya, PMKS yang terlibat pinjaman online atau pinjol dan dia jatuh miskin dan juga dituntut pidana, bakal menerima bantuan hukum. Sekretaris Komisi 3, Ekpe Purwanto. Menurutnya, uji publik ini melibatkan masukan publik. Raperda ini diharapkan bermanfaat dan berjalan baik. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Acuan teknisnya ini pendataan itu seperti apa? Bukan cuma hanya sekedar foto dari rumah itu, bukan hanya sekedar foto, tapi juga bisa masuk di wawancarai atau dicari, nah seperti itu. Nah begitu juga tadi ada juga masukan misalnya terkait dengan Nah seringkali di dalam kesejahteraan sosial itu juga ada perlu sifat yang namanya social safety net. Nah tadi ada aturan seperti itu. Nah memang kan yang menjadi problem kita itu masyarakat kita ini ketika dia tidak dapat bantuan larinya adalah ke pinjol, bukan ke pinjol dulu Pak, ke pinjol dulu, seolah-olah ke pinjol itu jadi satu solusi kan begitu, padahal di situ malah justru menambah atau memperparah. Nah adanya Raperda ini diharapkan masyarakat itu nanti tidak ketergantungan ke sana, tapi kita berusaha membantu untuk paling tidak meminimalisir supaya masyarakat tadi tidak justru terjerat di pinjaman online itu. Nah begitu juga ketika mereka sudah mentas bahasanya, sudah bisa lebih keluar dari jeratan pinjol, nah paling tidak Raperda ini bisa membantu masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Ya selebihnya tadi memang terkait dengan aspek sanksi misalnya di Satpol PP tadi misalnya juga, karena kan bagaimanapun Raperda ini juga nantinya akan berhubungan dengan Satpol PP ketika ada sanksi-sanksi yang harus ditegakkan oleh Satpol PP. Sanksi apa? Mungkin pelanggaran apa? Ya misalnya kalau kita mengacunya ke dalam Raperdanya di sini, ya itu terkait misalnya adanya pelaksanaan atau ketidaktepatan dalam pemberian bantuan, itu juga bisa mengarahkan kepada sanksinya. Ataupun juga misalnya di dalam sini adalah sorry. Itu warganya atau apa ya Pak yang mendapatkan sanksi? Mungkin warga ngaku-ngaku miskin atau ya apa gitu? Nah itu bisa juga, karena kan warga ngaku-ngaku miskin itu juga bisa menjadi ranah dalam ranah di dalam pelaksanaan terkait dengan sanksi. Misalnya, jadi lembaga tertentu yang kemudian juga menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial, ketika mereka itu menyalurkan bantuannya itu tidak tepat sasaran, itu juga bisa menyasar ke lembaganya ini. Karena kan bagaimanapun juga konteks bantuan sosial itu kan
tidak semata-mata menjadi peran krusial dari Pemda, tapi juga nanti pasti ada keterlibatan dari lembaga-lembaga yang lain di dalam konteks untuk perizinannya, ketika juga untuk pelaksanaannya. Nah, mereka bisa lakukan penindakan di situ. Oh, tidak pada warganya ya? Enggak, bukan warganya. Tidak ada sanksi bagi warga mungkinnya. Untuk sejauh ini masukan ini memang sampai detik ini belum ada, kita belum mengkonstruksikan itu, belum mengkonstruksikan sanksi untuk warga, karena kita lebih mengarahnya adalah pada pelaksananya sehingga OPD ya kepada OPD, dan nanti juga OPD kan juga bisa bekerja sama dengan beberapa instansi, dari beberapa lembaga-lembaga sosial, dalam proses untuk membantu, baik itu misalnya dalam hal pendataan ataupun juga dalam hal misalnya itu terkait dengan penyaluran, kerjasama lah, karena kan di dalam raperda ini kita juga susun kaitannya dengan kerjasama. Kurang lebih sih gambarannya seperti itu ya untuk kaitannya dengan konteks raperda untuk penyelenggaraan atau PMKS ini. Nah, ada sebenarnya satu masukan juga yang cukup menarik tadi kaitannya dengan PMKS itu, yaitu kaitannya dengan proses pemberian bantuan hukum gitu. Nah, pemberian bantuan hukum itu memang dipandang perlu untuk dimasukkan juga di dalam raperda mengenai PMKS. Jadi bukan hanya dalam artian kesejahteraan sosial cuma diberikan bantuan keuangan atau bantuan untuk nantinya itu misalnya pekerjaan, gitu, bukan hanya itu saja, tapi juga ada konteks bantuan dalam bantuan hukum. Sudah masuk di dalam raperda ini. Nah, bantuan hukum itu penting karena tadi masyarakat misalnya Nyun Sewu, mereka sesudah kasus misalnya ada pinjol atau apa, itu supaya mereka enggak terjerat pinjaman-pinjaman ilegal, atau juga menjadi penyelesaian di dalam upaya-upaya mereka untuk menuntaskan atau lepas dari jebakan pinjaman-pinjaman online itu. Jadi ada bentuk bantuan hukumnya yang diberikan di dalam konteks PMKS ini. Jadi nggak semata-mata bicara konteksnya supaya ini PMKS seolah-olah hanya bantuan keuangan saja, bukan. Gitu. Tapi ini juga berkaitan juga dengan pemberian bantuan hukum. Walaupun memang tadi disampaikan juga ada raperda atau ada perda soal bantuan hukum ya, ada perda soal bantuan hukum, tapi juga perlu untuk dikalibrasikan, untuk disinkronkan, untuk bahasanya itu ya dikalibrasikan lah, diharmonisasi dengan raperda ini. Jadi supaya nggak terlalu tumpang tindih nanti seperti itu. Kurang lebih gambarannya. Nama lengkap Saya Dr. Ardi Wisnu Putra. Ardi Winda Kusuma Putra. Sebagai apa? Saya sebagai tenaga ahlinya di sini untuk kaitannya penyusunan dari naskah akademik. Iya, betul. Dari ahli dari Brawijaya. Ya. Itu dari kami. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya mungkin kalau ada beberapa hal yang penting untuk Tapi di sini ada nggak jumlah kemiskinan di warga? Oh, ada ya? Di data yang ada. Jadi begini, pada prinsipnya kajian mengenai raperda soal PMKS ini itu kita juga lakukan beberapa kajian-kajian secara akademik. Nah, karena bagaimanapun juga satu raperda itu kan nggak bisa kalau hanya tiba-tiba muncul raperdanya, enggak. Jadi pada prinsipnya raperda soal PMKS ini kita sebelumnya sudah melakukan kajian secara akademik yang itu didasarkan pada aspek sosiologisnya, aspek filsafatnya, dan aspek yuridisnya. Nah, supaya nggak bertentangan dan memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, kita kan memandang bahwa ada persoalan sosial nih yang muncul di masyarakat yang kita lakukan atau kita uraikan di dalam naskah akademiknya. Nah, kemudian yang kedua juga ada perintah dari undang-undang atau menjadi landasan yuridisnya. Undang-undang itu sudah memerintahkan, undang-undang kesejahteraan sosial, undang-undang pemerintah daerah itu sudah memerintahkan dan mendelegasikan kepada daerah bahwa ini loh menjadi tanggung jawab pemerintah daerah nih untuk menyelesaikan persoalan sosial yang ada di masyarakat, ya terutama yang berhubungan dengan misalnya bantuan sosial tadi. Nah, maka atas dasar itu kemudian daerah nih punya tanggung jawab untuk mengaktualisasikan, untuk mengimplementasikan, untuk menjalankan itu. Nah, kita melakukan penghimpunan data yang ada di masyarakat, mulai dari jumlah kemiskinan, masyarakat yang miskin, atau juga berdasarkan profesinya,
Misalnya ini jauh, ada yang gelandangan misalnya, ada yang memang dia itu cuma pekerja serabutan. Nah, itu ada yang seperti itu, sehingga kemudian di dalam prosesnya itu kita nggak asal menentukan oh ini rapatnya seperti ini, kita bikin gini aja deh enaknya kayak gini, enggak seperti itu. Ada acuan yang kita gunakan, yang kita tuangkan di dalam SK-nya. Di, Berapa total di kota untuk Asia? total Yang dari data jenengan 620. ada di sini 620 sekian. Nah, 7.000. Iya bener ini. ya, itu data di 3 tahun terakhir, dan ini yang diolah kita kan melakukan pusat. Nah, ini berdasarkan beberapa data, kalau kita lihat berdasarkan apa lingkup-lingkupnya. Benar. Sebesar Di sini itu tapi rupiah sini mas. dalam Ini apa? Rupiah. Ini garis kemiskinan ya. ya ini Iya. indikator garis kemiskinannya. Ya, Ini berarti uang utama. Jumlah Sidang utama. secara kalau ini kan jauh berdasarkan oh data. di Jawa Timur. Ya, kalau yang ada di kota yang jauh ini, Ini ya. nah, ini kan kita mengambilnya adalah dari data-data yang ada disediakan datanya. Sekarang itu kan pusat data kan sudah terintegrasi ya mas ya. Jadi ketika kita melakukan kajian atau terkait dengan Ini berarti pendataan 15.000 ini ya. itu Iya. kalau mengarahnya ke sini ya. Iya.